Hai, back again with Mudah Smart dengan gue Rifki. Video kali ini disponsori oleh Digital Product 669. Nah, karena video ini ada sponsornya, jadi bakalan ada giveaway-nya juga. Untuk giveaway-nya bakalan gue jelasin di akhir video, so tonton dulu video ini sampai selesai. Nah, di sini gue pengen nge-review sebuah template yang bisa bikin postingan Instastory kalian lebih kece dan menarik. Nama templatenya adalah The Ultimate Story Pack, yang dimana di dalam template ini berisi transisi, animasi titles, headers, dan lain-lain. Karena template ini khusus dibuat untuk postingan Instastory, jadi dimensinya itu udah 9:16 atau bisa dibilang video vertikal. Nah, kalau kalian mau lihat lebih detail tentang produknya, kalian bisa klik aja link yang udah gua siapin di kolom deskripsi di bawah. Nah, kalau kalian beli templatenya, kalian bakalan dapetin file RAR seperti ini. Dan kalau kalian udah diekstrak, bakalan muncul dua folder di sini ya. Ada After Effects Project Files dan Help Documentation. Kalau gue biasanya tetap gue cek dulu nih Help Documentation, karena biasanya ada beberapa informasi yang harus kita tahu sebelum bisa menggunakan template ini cuy. So gue buka dulu. Nah, ini file readme. Nah, bisa kita lihat di sini. Kita bisa baca ya, ada di template ini tuh ada 30 pre-made scene, 10 lebih dari 10 transisi, 30 titles dan lain-lain. Terus di sini juga kalau misalnya kalian pas beli terus tapi belum bisa cara pakainya, ternyata udah disediain juga tutorial untuk cara penggunaannya gitu cuy. Dan yang paling penting adalah dia ngasih link dari font-font yang digunakan dalam template ini cuy. Jadi kalau misalnya pas kalian buka terus ada missing font, kalian bisa tinggal download aja nih, udah disediain link-link downloadnya. Kalau udah, sekarang kita masuk ke After Effects-nya cuy. Di dalam file After Effects-nya kalau kita lihat di sini ada yang namanya pre-made scenes, terus titles, transition, swipe up, background, dan headers. Nah, kalau kita lihat di pre-made scene ini ada 30 template cuy, 30 template. By the way, pre-made scene ini adalah gabungan dari titles, transition, swipe up, background, dan headers ini terus digabungin jadi satu gitu loh cuy. Jadi kayak digabungin jadi satu kesatuan biar kalian nggak perlu ribet-ribet ngegabunginnya gitu kan. Nah, kalau kita lihat di pre-made scene 1 contohnya, gue nggak bakalan ngebahas semua ya, gue cuma buka beberapa aja karena banyak juga 30 cuy. Nah, ini ada yang satu animasinya seperti ini ya. Nah, animasinya tuh kayak gini. Ini kalau kalian mau ngerubah fotonya, kalian tinggal buka aja nih, udah ada tulisannya di sini place footage here. Jadi kalian double klik. Nah, tinggal diganti aja fotonya nih. Misalnya gue pengen masukin foto orang gitu ya, foto lain. Gue tinggal klik dan drag aja masuk ke dalam. Terus gue masukin ke sini, terus di scale biar pas gitu kan. Nah, kalau gue balik ke pre-made scene 1, pem, sekarang udah kelihatan cuy, hasilnya bakalan kayak gini. Bukan cuman fotonya doang yang bisa diganti, tapi kalau misalnya kita lebih teliti dan lihat ke layer control sini dan buka, sorry ini gue buka dulu pemuda setempat biar tampilan After Effects-nya kayak biasanya gue pakai ya. Nah, kalau kita buka efek control, kalian bisa lihat pas select layer controls ya. Nah, ada banyak sekali settingan yang bisa kalian otak-atik cuy. Kita mulai dari yang paling bawah dulu, yang dari warna-warna ini. Nah, kayak color 1 misalnya, gua ini warna biru gini ya. Misalnya gue pengen ngerubah jadi warna pink lah ya mungkin. Oke, nah pem, ternyata warna ini cuy yang berubah cuy ya. Kalau kita lihat, gua Ctrl Z, nah warna ini yang berubah. Terus color 2 nih harusnya yang ini ya. Kalau color 1 yang itu, color 2 yang ini. Misalnya gua ngepick color aja deh, jangan di kayak gitu. Kayak gini deh. Nah, ini warna 2, terus color 3 kayaknya yang di bawahnya. Bener. Terus ada warna teks juga di sini, teks 1, teks 2, teks 3. Misalnya teks 1 yang mana nih, gue juga nggak tahu cuy. Mungkin yang ini, atau gue pakai warna apa ya? Warna pink aja coba maybe. Oh ya bener, yang ini ya. Atau warna kayak gini. Jadi bisa disetting sesuka kalian lah ya. Nah, ini warna teks 1 kayak gitu, misalnya teks 2 juga warnanya sama. Terus kalau misalnya kita naik-naik ke atas, nah ini settingannya yang lumayan banyak nih. Kalau kalian sebenarnya buat tahu settingan apa ini, tinggal dibaca aja cuy. Kayak gini nih, square 1:1. Misalnya square 1:1 kita aktifin, artinya dia bakalan nge-cut atau nge-crop video ini tuh jadi dimensi kotak kayak gini. Sayangnya kita harus atur lagi gitu loh. Mulai dari posisi foto, terus posisi teksnya dan lain-lain biar sesuai dengan
kalau kita mau pakai square box kayak gitu kan, dimensi yang kotak. Biasanya kan kalau kotak gini buat Insta Feed ya. Nah, tapi kita fokus aja ke bagian yang video vertikal. Terus di bawahnya ada durasi. Nah, biasanya kan kalau Insta Story kan durasi maksimalnya kan 15 detik ya. Nah, di sini juga disediain 15 detik cuy. Tapi bisa juga sih diperpanjang misalnya 20 detik. Nah, bisa gitu kan. Atau diperpendek misalnya jadi 10 detik, bisa aja cuy. Jadi setelah 10 detik animasinya bakalan hilang semua nih kayak gini. Oke, kayak gitu. Tapi gue balik lagi aja ke 15 detik. Next ada scale title 1. Kalau scale title 1 ini kalau gue otak-atik yang mana nih? Nah, yang ini. Nah, berarti scale title 1 itu dia apa ya? Dia mengontrol skala dari title yang ini nih, yang new arrival ini. Terus ada skew ini buat miring-miringnya. Ya bener, buat miring-miringnya ini kan. Kayak gini. Ctrl Z aja. Terus scale title 2 yang mana? Scale title 2 ini yang harga di sini, dan ada banyak, ada posisi title 2 misalnya gue pengen pindahin gitu kan. Misalnya kalau pakai yang kotak tadi, yang dimensi kotak square itu, kita bisa pindahin biar masuk dalam frame gitu kan. Terus ada scale arrow ini apa? Oh ini arrow ini enable arrow dulu. Misalnya enable arrow ini gue nonaktifin, berarti tombol swipe up-nya buat animasi buat pengingat swipe up itu hilang cuy. Harusnya dikasih nama swipe up aja ya biar lebih gampang orang tahu gitu kan. Terus skalanya juga bisa diotak-atik kalau misalnya kekecilan gitu kan. Terus apalagi adjust with 4 ini apa nih? Oh, adjust with 4 ini yang ini nih. Oke, kalau misalnya kalian pakai teks yang lumayan panjang gitu kan, jadi bisa dipanjangin juga cuy. Terus adjust height. Oke, ini. Oh, oke. Jadi kalau misalnya butuh teks lebih panjang atau lebih besar tulisannya, kalian bisa kontrol semua cuy. Ini menurut gue settingannya tuh lengkap banget, walaupun kita mungkin kalau pemula mungkin ya ngelihatnya sedikit bingung atau sedikit pusing gitu karena kebanyakan, tapi ya harus banyak sih emang biar lebih bebas gitu kan, biar bisa lebih bisa dieksplor gitu kan. Ini untuk pre-made scene 1, kita coba buka yang lain ya, misalnya pre-made scene 5 maybe. Nah, untuk pre-made scene 5 bentuknya seperti ini ya. Dan ini ternyata ini bisa banyak foto cuy. Jadi bisa banyak image ya. Kita bisa lihat di sini ada place footage here 1, place footage 2, place footage 3. Nah, 1 ini berarti gambar kayak gini. Nah, ini kita harus kalau misalnya kita pakai template ini lebih bagus tuh pakai file PNG yang backgroundnya itu udah transparan cuy. Jadi pas kita balik ke sini, misalnya kita lihat di sini, nah ini tuh udah transparan kan, jadi ada bunderannya ini kelihatan cuy. Kalau nggak gitu, kalau misalnya gue pasang, color lah ya, warna merah lah ya, taruh di bawah sini, ntar hasilnya bakalan kayak gini, kelihatan nggak bagus. Jadi bagusnya itu pakai yang PNG atau transparan, jadi lebih bagus gitu kan. Terus ada 3 image, kita bisa nampilin 3 image. Jadi sini ada place footage 2 gitu kan, place footage 3 kayak gitu. Terus selain itu teksnya juga bisa dirubah, pastinya nggak mungkin nggak bisa dirubah. Kalau mau dirubah teksnya tinggal gini aja. Nah, bisa dirubah ya. Terus kita lihat layer control, ada kontrol apa aja di sini. Masih banyak juga kontrolnya. Ini kalau warna mungkin gradient 1, gradient A, gradient B, color 1. Color 1 nih yang mana cuy? Oh, ini nih yang panjang-panjangnya ini color 1. Nah, jadi bisa dirubah-rubah cuy. Nah, jadi kita bisa otak-atik sesuka hati gitu kan. Nah, next kita lihat jangan pre-made scene-nya nih. Jadi kalau misalnya lebih gampang ya, kalau kalian pengen praktis ya pilih aja pre-made scene yang udah ada gitu kan, karena lumayan banyak pilihannya, ada 30 cuy. Bahkan buat gue kalau dengan harga segini dapat 30 template pre-made scene ini udah cukup banget, udah banyak banget gitu loh kan. Terus kalau kita lihat di bawah ada titles. Nah, untuk titles ini dia lebih fokus ke bagian animasinya doang nih, atau bagian yang bukan satu kesatuan tapi cuman titelnya doang. Kalau kita lihat animasinya bakalan kayak gini. Oke, animasinya kayak gini cuy. Jadi kita ntar bisa nambahin background sendiri. Jadi kalau misalnya kita pengen bikin pre-made scene sendiri gitu ya, misalnya gue bikin new composition ya, terus pakai resolusi 1080x1920, frame rate 30, oke, udah. Nah, gue bisa, misalnya gue pengen pakai title 1, oke, gue masukin ke sini gitu kan. Terus gue ke sini, terus
selain title gue juga harus masukin background ya. Nah misalnya backgroundnya gue pilih dari background mana nih ya, yang bagus yang mana gue juga nggak bisa kelihatan nih, tapi kita pilih aja sembarang. Nah kayak gini ya, oke. Terus apalagi nih selain itu ada titles, terus headers nih yang kayak gimana nih, kita lihat. Oke, kalau gue taruh paling atas, oh kayak gini cuy, tapi nggak cocok temanya gitu kan. Nah untuk ngerubah warna-warna dari ini biar pas gitu ya, background misalnya gue buka background, nah di dalamnya tetap ada layer control. Jadi di layer control ini kita juga bisa otak-atik cuy. Misalnya mau dirubah pakai warna apa, merah, oke bisa gitu kan. Terus yang ini warna sedikit ungu maybe kayak gini, oke. Terus ini mungkin warna orange, bam, jadi deh, gampang banget cuy. Ini untuk background, terus ini kalau misalnya kita gabungin jadi satu semuanya, dan ada title juga. Selain itu ada transisi juga nih. Nah kalau gue lihat transisinya ini kayak gimana nih transisinya nih. Transisinya seperti ini ya. Oke, jadi udah transisinya tuh kayak gini, dan di sini udah dikasih tanda bahwa harus di-cut di bagian sini cuy. Jadi misalnya kalau gue masukin foto gue tadi, mana nih foto gue nih, yang ini gue tinggal ngepasin aja cuy, ini tuh di bagian sini. Jadi kalau misalnya mau gambarnya mau diganti gitu ya, gue cuman ngeganti gambar yang kedua aja ya, pem, tinggal diatur dulu ukurannya biar pas. Nah jadi ntar hasilnya jadi kayak gini cuy. Itu ada transisi kayak gini, oke. Terus apa lagi nih, selain transisi ada apa lagi nih, ada titles, transition, swipe up, ada desain swipe upnya juga. Misalnya swipe up yang 12 kalau gue lihat lengkap banget sih ini cuy. Ini banyak banget, swipe up ini lucu cuy, lucu ya. Jadi kalau misalnya kita bisa benar-benar ngegabungin semuanya jadi satu, bakalan jadi satu kesatuan yang bagus gitu loh. Tinggal dicocok-cocokin aja, terus dirubah-rubah warnanya sesuai yang kita butuhkan kayak gitu kan. Dan menurut gue template ini dengan harga segitu sih worth it sih cuy, karena kita dapat banyak sekali ya, 30 template untuk harga yang sekitaran 20 sampai 30 dolar. Ini tuh udah mantep banget gitu cuy. Dan by the way, banyak sekali yang nanya, "Bang, gimana sih tanggapannya buat orang-orang yang pakai template?" Gue selalu bilang bahwa pakai template itu nggak haram cuy, nggak haram. Karena kenapa? Karena memang template itu dijual ya untuk dipakai gitu loh. Yang salah adalah ketika kita pakai template untuk belajar. Karena kalau kita pakai template untuk belajar ya nggak bakalan ada gunanya gitu kan. Karena kita juga nggak bakalan ada yang nggak bakalan dapat apa manfaatnya gitu, karena semuanya udah jadi gitu kan. Nah jadi lebih bagus sih kalau untuk belajar ya jangan pakai template. Tapi kalau untuk kerja dan lain-lain, kalau memang lebih mudah pakai template ya monggo silahkan pakai template, itu nggak haram cuy. Oke, by the way seperti yang gue bilang di awal video tadi bahwa video ini tuh bakalan ada giveaway-nya, dan giveaway-nya itu adalah template yang barusan kita bahas. Bakalan ada 3 orang yang beruntung untuk mendapatkan template ini secara gratis, dan tata cara untuk mengikuti giveaway-nya sendiri cukup gampang. Kalian cuma perlu subscribe ke channel ini, terus komen di bawah, terserah kalian mau komen apa aja, tapi yang pasti tambahin nama dari Instagram kalian, karena gue butuh kontak kalian buat dihubungin gitu kan. Dan pemenangnya bakalan gue umumin di Instagram Pemuda Setempat, jadi pastiin juga kalian follow Instagram Pemuda Setempat yang ada di bawah sini. Dan itu aja sih. So, bye!